Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Bendra Citra dengan nomor mahasiswa 18140 dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Di video kali ini saya akan memberitahu cara membuat pai susu dan analisa ekonominya mulai dari harga modal tetap hingga persen keuntungan. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pai susu. Pai merupakan salah satu produk pastry yang terdiri atas adonan kulit atau pie crust dan topping yang umumnya berbentuk lingkaran, bulat, mangkuk, dan lain-lain. Dalam proses pengolahan pie terdapat 2 tahap, yaitu yang pertama pengolahan pie crust terlebih dahulu dan yang kedua adalah topping atau isian pie tersebut. Nah, sebelum kita mulai, pastikan kalian mencuci tangan terlebih dahulu dan juga bagi wanita untuk mengikat rambut kalian ke belakang untuk memudahkan kalian dalam proses pengolahan dan juga agar rambut tidak masuk ke dalam produk. Dan jangan lupa memakai sarung tangan ketika proses pengolahan dilakukan. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah alat yang digunakan, yaitu wadah, timbangan, oven, cup, sendok dan garpu, kemudian cetakan pie, dan penyaring. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, minyak, telur, mentega, gula halus, garam, vanili, dan sarung tangan. Pertama-tama dilakukan penyaringan tepung terigu terlebih dahulu untuk mendapatkan tekstur pie crust yang halus. Kemudian dilakukan hal yang serupa kepada gula halus. Kemudian dilakukan proses pencampuran dengan sendok. Lalu dimasukkan mentega ke dalam adonan dan diuleni dengan tangan. Kemudian dimasukkan sedikit garam ke dalam adonan. Jika sudah tercampur, pecahkan 1 butir telur ayam yang ukurannya cukup besar. Kemudian masukkan dan aduk ke dalam adonan dengan tangan hingga benar-benar kalis dan tercampur sempurna. Selain itu juga ditambahkan vanili untuk meningkatkan rasa dari pie crust. Setelah adonan benar-benar padat dan kalis, selanjutnya dilakukan penyiapan cetakan dengan memberikan minyak ke dalam cetakan tersebut untuk mempermudah pengeluaran pie setelah proses pengovenan dilakukan. Kemudian dilakukan penimbangan total adonan terlebih dahulu agar berat dari tiap pie-nya sama. Kemudian dilakukan pencetakan adonan pie sesuai dengan wadah yang diinginkan. Dalam proses pembuatan kulit, jangan terlalu tebal supaya hasilnya maksimal serta matang secara merata. Bahan yang digunakan adalah air, telur, vanili, susu full cream, dan gula pasir. Dalam proses pembuatan filling, yang pertama dilakukan perebusan air, kemudian ditambahkan gula, dan dilarutkan hingga larut sempurna. Kemudian dilakukan pemecahan 2 butir telur yang kemudian akan dikocok dan diberikan vanili secukupnya yang kemudian akan dicampurkan pada campuran filling dari pie susu. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh pie dengan tekstur yang halus. Kemudian dilakukan pencampuran susu full cream ke dalam larutan gula, lalu dicampur ke dalam telur yang telah disaring tadi dan dilakukan penyaringan sebanyak 2 kali untuk memperoleh tekstur yang benar-benar halus. Kemudian dilakukan pengisian filling ke dalam cetakan. Sebaiknya cetakan diisi secukupnya saja, jangan terlalu banyak supaya menghindari kue pie yang tidak matang. Kemudian dilakukan pemanasan oven selama 5 menit. Setelah oven panas, kemudian dimasukkan pie yang sudah siap dan dilakukan pengovenan dengan suhu 180 derajat dengan api atas bawah selama 35 menit. Apabila sudah matang, maka dapat dilakukan pengujian dengan menggunakan tusuk gigi dan menusukkan ke dalam bagian kuenya. Apabila sudah matang, maka kue dapat dikeluarkan dari oven. Kemudian dilakukan pengeluaran pie dari cetakan dengan tusuk gigi untuk memudahkan proses pengeluaran.
Kemudian dilakukan proses pengemasan dengan plastik mika dan penutupan dengan staples, kemudian diberi label sebagai identitas produk. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis ekonomi. Diketahui bahwa satu batch produksi dengan satu resep menghasilkan 12 pieces pai susu, maka apabila diasumsikan diproduksi 100 pieces, resep yang dibutuhkan adalah 9 kali dari resep yang didapatkan 12 pieces pai susu. Nah, apabila dilistkan bahan-bahan dan harga persatuannya, maka didapatkan total harga modal sebesar Rp166.150, kemudian dengan harga jual per kemasan pai susu sebesar Rp5.500, maka total pemasukannya sebesar Rp550.000, sehingga didapatkan rincian anggaran sebagai berikut dengan persen keuntungan sebesar 187,85%. Nah, sekian penjelasan saya mengenai cara pembuatan pai susu dan analisa ekonominya. Jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman. See you on my next video.